Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saudara. Namun sebelum itu, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu ini, buat pemeliharaan Tuhan bagi kami, dan kami mau bersama pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, bila kiranya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan, untuk kami bisa memahami maksud arti firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar. Kami bersama tunduk kepada otoritas firman-Mu, Engkau kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan, kami mulai perenungan ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu sore, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi ke seberang danau. Murid-murid yang terbiasa dengan lautan tentu tidak asing dengan perjalanan semacam ini. Tetapi apa yang mereka alami kemudian melampaui kebiasaan mereka. Badai besar datang secara tiba-tiba, membuat mereka ketakutan dan hampir kehilangan pengharapan. Hari ini kita akan belajar dari nats Alkitab dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang memang tidak asing lagi. Hal ini menjadi pembahasan bagi kita. Saya mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan ini di tempat saudara masing-masing. Kisah ini saudara tidak hanya merekam sebuah peristiwa di Galilea, tetapi juga menyimpan makna rohani yang dalam bagi setiap orang percaya. Kehidupan manusia seringkali menyerupai lautan. Kadang tenang, kadang bergelora. Di dalam badai kehidupan, kita bisa merasakan gentar, lemah, bahkan tidak berdaya menghadapi kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Namun Injil Markus menulis peristiwa ini bukan sekadar untuk menyingkapkan realitas penderitaan, melainkan untuk menegaskan siapa Tuhan Yesus itu. Ia bukan hanya guru yang mengajar dengan otoritas, tetapi juga Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kedaulatannya melampaui apa yang bisa dikendalikan manusia. Karena itu, perikop ini mengajarkan bahwa ketika badai datang, bukanlah keadaan yang menentukan akhir cerita, melainkan kehadiran Tuhan Yesus yang menyertai perahu kehidupan kita. Dan dari sinilah kita mulai menggali pelajaran penting yang dapat menguatkan iman kita. Kita bersama akan belajar 4 hal utama, dan saya mengajak kita fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, saudara, yaitu Yesus mengajak menyeberang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa dimulai dengan inisiatif Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalimat sederhana ini bukan sekedar ajakan berpindah tempat, melainkan perintah yang penuh dengan makna rohani. Murid-murid tidak sedang memilih arah mereka sendiri, tetapi mereka sedang memasuki perjalanan yang ditentukan oleh guru mereka. Hal ini menegaskan bahwa badai yang kemudian datang bukanlah kejutan yang di luar kendali Tuhan. Sebaliknya, sejak awal Tuhan Yesus tahu apa yang akan mereka temui, dan Ia tetap memimpin mereka masuk ke dalam pengalaman itu. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa ketaatan kepada Tuhan Yesus berarti percaya bahwa setiap langkah hidup kita ada di bawah pengawasannya, bahkan ketika jalan itu membawa kita melewati gelombang besar. Di dalam latar belakang historis, Danau Galilea terletak sekitar 200 meter di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang, saudara. Kondisi geografis ini membuat udara panas dari lembah bercampur dengan angin dingin dari pegunungan, menghasilkan badai mendadak yang sangat berbahaya. Murid-murid, terutama mereka yang dahulu nelayan, pasti tidak asing dengan realitas tersebut. Namun kali ini berbeda, karena badai datang saat mereka sedang mentaati ajakan Tuhan Yesus. Fakta ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap kesulitan yang bisa muncul. Justru Ia sengaja membawa mereka ke dalam situasi yang tampaknya tidak aman, untuk menyatakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemampuan manusia bertahan. Dari sini kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan Yesus tidak pernah berarti hidup akan bebas dari masalah. Justru di dalam perjalanan iman kita sering menemukan bahwa badai muncul ketika kita sedang berada di jalur yang benar. Murid-murid tidak sedang memberontak, mereka tidak sedang berjalan menjauh dari Tuhan, tetapi badai tetap datang.
Hal ini menyingkapkan bahwa ketaatan bukanlah tiket menuju kenyamanan, melainkan proses menuju kedewasaan iman. Ketaatan membuat kita tetap berada di dalam rencananya, sekalipun harus melewati kesulitan yang menakutkan, saudara. Seringkali kita memiliki konsep yang keliru bahwa mengikuti Tuhan berarti semua jalan hidup harus lancar, semua doa segera dijawab, dan semua masalah segera diselesaikan. Tetapi perikop ini menunjukkan realitas sebaliknya, yakni iman yang sejati justru diuji saat badai itu menghantam. Injil Markus ingin memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus tidak sekedar menjadi penyembuh atau pengajar yang penuh kuasa, melainkan Tuhan yang mengizinkan badai untuk mendidik murid-muridnya. Melalui badai itulah mereka diproses untuk mengenal siapa Tuhan Yesus lebih dalam, lebih daripada sekedar tokoh yang dikagumi, melainkan sebagai pribadi yang berkuasa atas ciptaan. Pesan penting yang muncul ialah perjalanan iman tidak ditentukan oleh keadaan tenang atau bergelora, tetapi oleh siapa yang memimpin di dalamnya. Yesuslah yang berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalimat ini menegaskan, saudara, bahwa akhir dari perjalanan bukanlah ditentukan oleh kekuatan murid-murid untuk mendayung, melainkan oleh kuasa Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Inilah jaminan bagi setiap orang percaya, yakni kita tidak perlu takut akan arah hidup ini, karena yang memimpin bukan manusia, melainkan Tuhan sendiri. Dengan demikian, poin pertama ini mengingatkan kita bahwa badai bukanlah bukti ketiadaan Tuhan. Justru badai adalah bagian dari perjalanan yang dipimpin olehnya. Kehadiran badai tidak pernah membatalkan janjinya, saudara, melainkan membuka ruang yang lebih luas bagi kuasanya untuk nyata. Di balik setiap hempasan ombak, ada kesempatan bagi kita untuk melihat Tuhan Yesus bekerja, agar iman kita tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada pribadinya yang setia, saudara. Puji Tuhan, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, saudara, yaitu murid-murid di saat badai. Saudara, ketika perahu mereka sudah di tengah danau, tiba-tiba angin kencang bertiup dan gelombang menghantam perahu. Markus menggambarkan bahwa air mulai masuk sehingga perahu hampir tenggelam. Ini bukan badai biasa yang mudah diatasi. Badai ini membuat para nelayan berpengalaman pun gemetar. Gambaran ini memperlihatkan bahwa ada momen-momen di dalam hidup ketika kekuatan manusia, seberapapun besarnya, tidak cukup untuk menahan tekanan. Secara historis, Danau Galilea memang dikenal berbahaya. Di dalam catatan Yahudi kuno, wilayah itu sering kali disebut sebagai tempat yang penuh misteri karena badai mendadak. Maka bagi orang yang hidup di sekitarnya, danau bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga simbol ancaman yang dapat merenggut nyawa kapan saja. Markus menuliskan detail ini agar pembaca memahami betapa seriusnya situasi yang dialami murid-murid. Mereka sedang menghadapi tekanan yang nyata, bukan sekedar rasa takut yang dibesar-besarkan. Kondisi ini mencerminkan realitas kehidupan orang percaya. Ada saat di mana badai datang begitu mendadak, menghantam tanpa tanda-tanda sebelumnya. Pekerjaan bisa goyah, saudara, hubungan bisa retak, kesehatan bisa tiba-tiba memburuk. Semua itu datang tanpa aba-aba dan kita sering merasa tidak siap. Disitulah kita menyadari bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya berkuasa atas perjalanan hidupnya. Sama seperti murid-murid, kita pun dapat merasa terjebak di dalam badai yang lebih besar dari kekuatan kita sendiri. Reaksi murid-murid pun sangat manusiawi. Mereka panik, berusaha dengan kekuatan mereka, tetapi semua terasa sia-sia. Hingga akhirnya mereka mendapati diri mereka berada di ujung kemampuan. Inilah titik di mana manusia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mungkin bertahan. Markus ingin menegaskan bahwa pengalaman badai bukan sekedar penderitaan, tetapi kesempatan bagi kita untuk menyadari keterbatasan diri dan kebutuhan mutlak akan Tuhan. Di dalam badai itu, Tuhan Yesus tampak tidur di buritan perahu. Tidurnya bukan tanda ketidakpedulian, melainkan gambaran otoritas. Di tengah kekacauan yang membuat manusia panik, Tuhan Yesus menunjukkan ketenangan penuh karena Ia tahu semua ada di dalam kuasa-Nya. Gambaran ini bukan sekedar perbedaan sikap antara Tuhan Yesus dan murid-murid, tetapi sebuah pelajaran rohani, yakni iman membuat hati tetap tenang, sementara ketakutan membuat hati gelisah. Dengan demikian, poin kedua ini menegaskan bahwa badai mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita hanya mengandalkan pengalaman dan kemampuan, atau kita mau bersandar kepada Tuhan?
Badai bukan sekedar masalah, tetapi cermin yang menunjukkan isi hati. Tanpa badai kita tidak akan tahu sejauh mana iman kita telah bertumbuh, saudara. Dengan badai kita diajak untuk berpaling kepada Yesus, sumber pertolongan yang sejati. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu teriakan murid-murid dan jawaban Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan memuncak ketika murid-murid berseru kepada Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Seruan ini lahir dari keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak lagi menyembunyikan ketakutan mereka. Kata-kata itu bukan doa penuh iman, melainkan jeritan yang bercampur dengan tuduhan. Murid-murid seolah meragukan kepedulian Yesus, namun justru disitulah kita melihat keindahan kasih Tuhan, yakni sekalipun seruan itu lemah dan salah arah, Yesus tetap mendengarnya. Dari sudut pandang historis, pertanyaan murid-murid itu menggambarkan pola pikir orang Yahudi yang sering mengaitkan badai dengan tekanan hal-hal yang buruk. Di dalam banyak mazmur, laut dan badai dilihat sebagai simbol kekacauan yang hanya bisa ditaklukkan oleh Allah sendiri. Maka ketika murid-murid berseru demikian, sebenarnya mereka sedang menyingkapkan keyakinan mendalam bahwa hanya kuasa Allah yang sanggup menghentikan badai. Markus dengan sengaja menuliskan dialog itu agar pembaca memahami bahwa Yesus akan bertindak sebagai Tuhan yang berdaulat. Tuhan Yesus kemudian bangun, berdiri dan menghardik angin, serta berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin reda dan danau menjadi teduh. Markus menggunakan kata yang tegas untuk menggambarkan tindakan Tuhan Yesus, seolah-olah ia berbicara kepada makhluk yang bisa mendengar. Ini menegaskan bahwa kuasa Yesus bukanlah kuasa biasa, melainkan otoritas ilahi atas seluruh ciptaan. Sama seperti Allah di dalam kitab Kejadian yang menciptakan dengan firman-Nya, Yesus menunjukkan bahwa firman-Nya sanggup menundukkan kekacauan. Reaksi murid-murid pun mencerminkan rasa kagum yang mendalam. Mereka saling bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pertanyaan ini bukan sekedar kekagetan, tetapi sebuah momen penyingkapan. Mereka mulai menyadari bahwa Tuhan Yesus lebih dari sekedar guru atau nabi. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Markus ingin agar pembaca juga sampai pada kesimpulan yang sama, yakni Tuhan Yesus adalah Allah yang hadir di tengah manusia. Dari peristiwa ini kita belajar, saudara, bahwa doa tidak harus selalu sempurna agar Tuhan menjawabnya. Teriakan murid-murid penuh ketakutan bahkan bercampur dengan keluhan, tetapi Tuhan Yesus tetap merespon. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memahami hati yang hancur, dan Ia menjawab bukan karena kualitas doa kita, melainkan karena kasih setianya. Yang terpenting adalah kita datang kepadanya karena di dalam Dia ada jawaban yang kita butuhkan. Dengan demikian, saudara, poin ketiga ini menegaskan bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap seruan umat-Nya. Sekalipun kita sering datang dengan iman yang rapuh, Tuhan tetap mendengar dan bertindak. Jawabannya bukan hanya menenangkan keadaan luar, tetapi juga membangkitkan kesadaran siapa Dia sebenarnya, yakni Tuhan yang berkuasa atas badai kehidupan. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, saudara, yaitu iman yang diuji di dalam badai. Saudara, setelah meredakan badai, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan pertanyaan yang menembus hati mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Teguran ini menunjukkan bahwa inti persoalan bukanlah badai itu sendiri, melainkan iman yang goyah. Badai hanya menjadi sarana yang memperlihatkan sejauh mana murid-murid telah belajar mempercayai Dia. Di dalam sejarah, orang Yahudi selalu mengaitkan kuasa atas laut dengan otoritas Allah yang sejati. Dengan menghentikan badai, Tuhan Yesus menunjukkan identitasnya yang ilahi. Maka tegurannya bukan sekedar tentang rasa takut, melainkan undangan agar murid-murid mengakui Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas kekacauan dunia. Peristiwa ini menjadi momen pembelajaran penting, yakni iman bukan sekadar teori, tetapi harus diuji di dalam kenyataan. Kita pun mengalami hal yang sama, saudara. Iman tidak akan pernah bertumbuh jika tidak dibawa ke dalam situasi di mana kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ketika semua berjalan lancar, iman terasa mudah. Tetapi saat badai datang, barulah tampak apakah iman kita bertumpu pada Yesus atau hanya pada kenyamanan keadaan. Badai membuka mata kita untuk melihat bahwa kepercayaan kepada Tuhan bukan sekedar ucapan,
melainkan sikap hati yang teguh meskipun keadaan tidak mendukung. Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya belajar memandang badai bukan sebagai tekanan utama, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Sama seperti murid-murid, kita pun sering lebih fokus pada besarnya badai daripada siapa yang menyertai kita. Padahal saudara, yang menentukan bukanlah besarnya masalah, melainkan besarnya kuasa Tuhan yang hadir di tengah kita. Teguran Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa rasa takut seringkali lahir dari lupa akan kehadirannya. Murid-murid sudah bersama Tuhan Yesus, tetapi mereka bertindak seakan-akan ditinggalkan. Inilah gambaran manusia ketika terjebak di dalam kecemasan. Namun Tuhan tetap sabar mendidik kita, agar iman kita tidak lagi bergantung pada apa yang terlihat, melainkan pada janji dan kuasa Tuhan, saudara. Dengan demikian, poin keempat ini menekankan bahwa iman sejati bukan berarti tidak pernah menghadapi badai, melainkan tetap percaya meskipun badai datang. Iman yang dewasa tidak terikat pada situasi, tetapi bertumpu pada siapa yang memegang kendali. Teguran Tuhan Yesus adalah ajakan untuk meninggalkan ketakutan dan melangkah di dalam keyakinan bahwa Ia selalu hadir dan berkuasa. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya menyimpulkan kisah Tuhan Yesus meredakan badai di Danau Galilea bukan hanya catatan sejarah, saudara, melainkan pesan hidup bagi setiap orang percaya. Badai menggambarkan berbagai kesulitan yang bisa muncul tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tetapi melalui peristiwa itu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir sekalipun seolah-olah Ia tertidur. Kehadirannya tidak pernah terputus dan kuasanya selalu nyata pada waktunya. Perjalanan iman bukanlah perjalanan tanpa badai. Justru badai seringkali menjadi sekolah iman di mana kita belajar mempercayai Tuhan lebih dalam. Murid-murid pun harus melalui ketakutan besar agar mereka mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Demikian juga kita, seringkali kita harus melewati gelombang agar iman kita tidak dangkal, tetapi semakin kokoh. Renungan ini menegaskan bahwa hidup tidak ditentukan oleh keadaan, saudara, melainkan oleh siapa yang bersama dengan kita. Tuhan Yesuslah yang mengajak kita bertolak ke seberang, dan Ia pula yang menjamin kita akan sampai kepada tujuan. Gelombang boleh menghantam, angin boleh mengguncang, tetapi kuasanya lebih besar daripada segalanya. Karena itu, marilah kita menghadapi setiap badai kehidupan dengan iman yang teguh. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati, tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus ada di perahu kehidupan kita. Dia yang pernah menghardik badai di Galilea adalah juga Tuhan yang sama, yang sanggup memberi keteduhan di dalam hati kita hari ini. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya seluruh pendengar Berita Baik Channel mengalami kehadiran Tuhan, khususnya di tengah badai kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang meneduhkan hati kami di tengah kekhawatiran yang melanda kehidupan kami. Hampir-hampir kami tidak sanggup menghadapinya ya Tuhan, tapi kami tetap percaya melalui firman-Mu ada banyak hal yang Tuhan singkapkan bagi kami, dan kami memahami Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami imani itu ya Tuhan. Kami punya Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Seluruh alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Masa depan kami pun adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang merangkai damai sejahtera, rancangan yang baik bagi masa depan kami. Dan kami bersama menantikan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan, tetapi mengarahkan hidup kami kepada hal-hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil dan suci dan benar. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, kiranya dimanapun kami berada Tuhan serta berkati, lindungi dan buka jalan, bahkan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri perenungan ini. Haleluya. Amin.